Pak Kanit Reskrim Polsek Kasihan, yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu media Kabupaten Bantul yang pernah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kembali Polres Bantul akan menyampaikan konferensi pers terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang kepada petugas dari PLN yang melaksanakan tugasnya memutus aliran listrik yang terjadi di wilayah Kasihan. Untuk lebih lengkapnya, rilis disampaikan di Bapak Kasat Reskrim. Pada Bapak Arsen dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan. Pada kesempatan pagi hari ini dari kami Satreskrim Polres Bantul akan melaksanakan konferensi pers terkait pengungkapan perkara 351, di mana dasar dari laporan tersebut dapat kami sampaikan, yaitu LPB nomor 15 bulan 2, tepatnya pelapor melaporkan kejadiannya tanggal 2 Februari 2022. Kemudian dapat kami jelaskan terkait kronologis kejadian tersebut, di mana sebelumnya pada tanggal 20 Januari untuk kediaman dari terlapor sudah mendapatkan surat terkait penunggakan pembayaran listrik. Kemudian pada tanggal 25 Februari dari pihak PLN mengirimkan surat kembali. Intinya memperingatkan kepada pemilik rumah agar segera membayar tunggakan listrik tersebut. Kemudian lagi pada tanggal 29 Januari dari pihak perwakilan PLN mendatangi kediaman rumah tersebut dan memberikan peringatan apabila nantinya tidak segera dibayarkan maka akan dilaksanakan pemutusan listrik. Dan pada tanggal 2 Februari 2022 dari pihak petugas PLN datang ke kediaman tersebut, kemudian melaksanakan tugas dengan surat perintah tugas yang telah diberikan dari pihak PLN dan melaksanakan pemutusan meteran listrik. Namun pada saat pemutusan meteran listrik tersebut dari pihak keluarga yang tinggal di rumah tersebut, anak dari pihak keluarga tersebut melakukan penganiayaan terhadap petugas PLN yang sedang menjalankan tugas. Atas dasar kejadian tersebut, dari pihak petugas PLN melaporkan kejadiannya di Polsek Kasihan. Kemudian dapat kami sampaikan atas dasaran laporan polisi yang telah dibuat, kami melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian melaksanakan penyelidikan, dan alhamdulillah pada tanggal 5 Februari 2022 kami berhasil mengamankan diduga pelaku, yaitu inisial AFS, di mana pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap petugas PLN yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa kami telah mengamankan barang bukti di sini. Ada 3 barang bukti yang telah kita amankan, yaitu pakaian yang digunakan pelaku pada saat kejadian tersebut, kemudian surat perintah tugas pada saat korban melaksanakan tugas pemutusan meteran tersebut, dan yang terakhir adalah surat izin keterangan sakit, di mana setelah kejadian tersebut untuk korban tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Kemudian dapat kami sampaikan terkait perkara yang dilaporkan, kami kenakan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman kurang lebih 2 tahun 8 bulan hukuman penjara.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai di sini dari rekan-rekan wartawan ada yang mau ditanyakan? Lokasi tempatnya mana ya? Kalau untuk lokasi tempat kejadian tersebut, yaitu tepatnya ada di Dusun Bontalan Sidoagung. Untuk kejadian tersebut tepatnya ada di Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul, Pak. Bontalan Harjo. Tempatnya Dusun Sonosewu, Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul. Kondisi korban bagaimana? Ya, jadi untuk kondisi korban yang jelas dari keterangan pelaku sempat memukul dan menendang korban. Kemudian setelah kejadian tersebut, korban sempat izin tidak berangkat untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya, dan sekarang masih dalam rawat jalan untuk korban tersebut. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Alasan pelaku Dasar pemukulan itu apa sih? Ya, nanti untuk dasar pelaku melakukan kejadian tersebut nanti langsung kita tanyakan saja. Ya. ada lagi? Ada lagi? Udah siapa? Cukup ya? Mas, nama siapa? Adam. Jadi kan kemarin menyesal melakukan perbuatan itu. Menyesal, Pak. Kenapa kemarin sampai emosi memukul dan menendang dari petugas PLN-nya, kenapa? Dijelaskan. Itu kemarin saya meminta untuk menunjukkan surat perintah kerjanya, tidak mau menunjukkan. Surat perintah tugasnya? Ya, surat perintah tugasnya tidak mau menunjukkan. Jenengan ngapain pelaku? Nyakain korban? Memukul sama menendang. Menendang. Sebelumnya sudah pernah terlibat kasus hukum tuh? Belum, Pak. Belum ya? Baru pertama kali ini ya? Ya. Kenapa Mas kok bisa emosi seperti Sampai itu? emosi kenapa, Mas? Itu tidak mau menunjukkan surat tugas dan lantaran udah terlanjur dicopot. Nunggak berapa lama listriknya? Itu cuman bulan Januari itu. Berarti Januari. Iya. Sebelumnya sudah diberikan peringatan dari pihak PLN? Belum, kan? Itu kan kakak saya baru menunggu suaminya di rumah sakit, baru operasi. Itu uangnya dibawa kakak saya, terus petugas PLN-nya itu di telepon sama kakak saya kalau mau ambil di rumah sakit uangnya. Terus petugasnya bilang nggak mau, minta ditransfer. Terus transfer dikasih nomor rekening pribadi. Tapi yang jelas pada saat itu nunggak ya listriknya? Ya, Dari bulan Januari ya? ya bulan Januari. Sudah diberikan peringatan 3 kali sampai didatengin sebelumnya? Kalau itu saya malah kurang tahu, tapi yang jelas saya tahu. Januari apa 3 bulan Mas? Januari Tahu nggak Mas kalau viral Mas? tahu. Cukup? Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Ini kamu ya? Ya. Kamu ngapain di sini? Mukul sama nendang ya? Setelah kejadian ini, kamu sempat pergi nggak keluar rumah? Enggak. Tetap di rumah ya? Di rumah, Pak. Cuman kerja. Menyesal nggak kamu perbuatan ini? Menyesal, Pak. Menyesal ya? Pak, kalau yang kasus bawang merah tersangka juga Pak? Ya. Jadi sampai sekarang masih kita dalami untuk pemeriksaan karena baru 1 hari kita mengamankan pelaku. Kalau yang nggak pakai baju itu siapa Pak? Di video. Untuk yang tidak pakai baju, tetangga dari pelaku. Dimintai keterangan juga ya? Iya, tetap kita mintain keterangan yang ada di TKP, kita mintain keterangan semua. Masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu ya. Pasal yang disangkakan? Untuk pasal yang disangkakan terhadap kejadian ini yaitu pasal 351 ayat 1 dengan ancaman kurang lebih 2 tahun 8 bulan kurungan penjara.
penganiayaan terhadap petugas PLN yang pada saat itu melaksanakan tugas, di mana petugas PLN memutus meteran listrik karena dari pihak rumah tersebut tidak membayarkan tagihannya. Kemudian karena terjadi penganiayaan, kemudian petugas PLN melaporkan ke pihak kepolisian dan kami menindaklanjuti laporan tersebut dan alhamdulillah telah kami amankan 1 orang diduga pelaku penganiayaan tersebut. Demikian. Dan yang benar itu Januari apa 3 bulan tunggakannya itu? Jadi untuk keterangan yang kami dapatkan dari pihak PLN dari bulan Januari, tepatnya tanggal 20 Januari yang harusnya dia membayar tunggakannya, namun sampai tanggal 2 Februari tidak dibayarkan. Dan dari pihak PLN pun sudah memberikan peringatan. Jadi peringatannya 3 kali. Yang pertama tanggal 20 itu peringatan terkait belum membayarkan. Kemudian pada tanggal 25 peringatan untuk segera membayarkan. Kemudian tanggal 29 yaitu petugas PLN datang ke rumah tersebut untuk memberitahu apabila tidak segera dibayarkan akan dilaksanakan pemutusan meteran listrik. Soal surat tugas dan untuk surat tugasnya dari pihak PLN memberikan surat tugas dan kita jadikan surat tugas tersebut sebagai alat bukti yang kita amankan. tapi waktu itu tidak dibawa memangnya. Pada waktu itu dibawa, namun karena kejadian tersebut belum sempat ditunjukkan kepada pihak keluarga pelaku tersebut. Kalau korban berita luka di bagian apa? Untuk korban sempat dipukul di bagian pundak dan ditendang di bagian kaki dan badan. Kondisi korban sekarang? Untuk kondisi korban sekarang yaitu masih dalam perawat jalan. Kemudian setelah kejadian tersebut korban sempat tidak enak badan dan izin ke pihak PLN untuk tidak berangkat kerja. Dalam video viral ada 2 pelaku yang terlihat. Yang Ya. satunya kami seperti apa Pak? Untuk sekarang masih kita dalami terkait pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti. Yang jelas kami masih mendalami terkait perkara tersebut. Ya. Cukup? Cukup, Prof. Wes yo. Kami jelaskan berdasarkan laporan dari petugas PLN tersebut, kemudian kami segera melengkapi alat bukti dan memeriksa saksi-saksi terkait. Berdasarkan 2 alat bukti tersebut, kemudian kami menangkap pelaku di kediamannya yang sebelumnya pada malam hari sampai pada pagi harinya untuk pelaku tidak ada di tempat. Alhamdulillah pada waktu sore hari untuk pelaku berhasil kita amankan, kemudian kita bawa ke kantor polisi untuk kita lakukan pemeriksaan. Alasannya apa untuk melakukan pemukulan? Yang jelas pelaku pada saat itu emosi karena meteran yang ada di rumahnya sudah dicopot oleh petugas PLN. Korban dilukai bagian Untuk korban sempat dipukul dan ditendang oleh pelaku. Untuk luka pada bagian badan karena sempat ditendang, kemudian sempat dipukul di bagian pundak dan leher korban tersebut. kondisi korban. Untuk korban sekarang dalam rangka rawat jalan. Kemudian dapat kami sampaikan pada saat setelah kejadian korban sempat tidak masuk kerja dan sempat melaksanakan izin kerja karena kondisinya pada saat itu sedang sakit. Surat tugasnya belum sempat ditunjukkan. Untuk surat tugasnya dapat kami sampaikan bahwa petugas tersebut memiliki surat tugas untuk menjalankan tugasnya sebagai petugas PLN dan surat tugasnya kami jadikan alat bukti dalam proses pemberkasan tersebut. Cukup ya?